Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul jurnal yang kami review yaitu rancangan ulang alat perontok biji jagung dengan metode Quality Function Deployment. Untuk tahunnya yaitu tahun 2020. Selanjutnya untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya untuk pendahuluan. Jagung merupakan komoditas penting setelah beras karena kandungan karbohidratnya yang tinggi. Pemanfaatannya meliputi bahan pangan dan pakan ternak. Oleh karena itu, penanganan pasca panen perlu diperhatikan agar menghasilkan biji jagung yang berkualitas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan alat perontok biji jagung yang telah efisien dibandingkan metode manual. Penelitian ini bertujuan untuk merancang ulang alat pemipil jagung yang lebih efisien dan ramah lingkungan, menggunakan pendekatan Quality Function Development. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian kebutuhan konsumen ke dalam desain teknis, sehingga alat yang dihasilkan lebih sesuai dengan harapan pengguna. Baik, selanjutnya di sini untuk metode penelitiannya yaitu menekankan penerapan QFD sebagai pendekatan utama untuk merancang ulang alat yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, langkah utamanya dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan penggunaan melalui kuesioner yang kemudian dijadikan dasar dalam menyusun HAUKI-nya. Nah, dalam HAUKI ini atribut teknis seperti agronomis, terus dimensi ukuran dan desain bentuk mendapat bobot tinggi masing-masing 100%, 93%, dan 87%. Hal ini menunjukkan prioritas dalam pengembangan desain melalui QFD dan HUQ. Penelitian ini berhasil menyusun rancangan alat yang lebih ergonomis, efisien, dan ramah lingkungan dengan spesifikasi akhir tinggi 85 cm, panjang 50 cm, dan lebar 30 cm. Untuk pendekatan QFD memastikan bahwa setiap aspek teknis yang dikembangkan benar-benar didasarkan pada suara konsumen. Untuk tujuan penelitian ini adalah merancang alat pemipil biji jagung menggunakan pendekatan Quality Function Deployment. Selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini pembahasan, di mana di sini menggunakan dua metode untuk mengetahui alat pemimpin jagung yang lebih efisien. Yang pertama, QFD dan HOQ. QFD di sini untuk mencari tahu kebutuhan konsumen, di mana didapatkan 13 kebutuhan konsumen, tetapi yang paling tinggi ada 8, di mana 8 kebutuhan konsumen tersebut meliputi alat yang mudah digunakan, alat nyaman digunakan, aman tidak melukai, harga terjangkau, jagung tidak berhamburan, konstruksi alat kokoh, mudah dan memperbaiki, dan ramah lingkungan. Selanjutnya di sini untuk teknis realisasinya ada agronomis, dimensi ukuran sesuai, desain bentuk sesuai, jenis bahan baku sesuai, bahan dan alat mudah digapai menggunakan penggerak motor listrik, di mana teknik realisasi ini menjadi solusi dari permasalahan yang atau menjadi solusi dari keinginan konsumen. Sehingga di sini berdasarkan gambar matriks HOQ-nya diketahui bahwa alat mudah digunakan ini bisa diselesaikan dengan ergonomis, dimensi ukuran sesuai, desain bentuk sesuai, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ramah lingkungan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan penggerak motor listrik. Dan berdasarkan tabulasi atau penjumlahan keseluruhan, didapatkan ekonomis mendapatkan nilai 100%, dimensi ukuran 93, dan desain bentuk sesuai 87, sehingga ini menjadi yang tertinggi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil itu, ergonomis menjadi jawaban untuk memenuhi kebutuhan konsumen, diantaranya alat mudah digunakan, alat nyaman digunakan, alat nyaman dalam perbaikan. Dimensi ukuran yang sesuai dengan nilai 97, dapat menjawab kebutuhan konsumen, yaitu alat menjadi mudah digunakan, alat menjadi nyaman untuk digunakan, alat menjadi aman untuk dipakai,
jagung tidak berhamburan serta dimensi sesuai dan mudah diperbaiki. Desain bentuk sesuai dengan nilai 87 dapat menjawab kebutuhan konsumen, diantaranya menjadi mudah untuk digunakan, nyaman untuk digunakan, aman untuk digunakan, dan jagung tidak berhamburan. Adapun untuk perbedaan hasil penelitian ini diperoleh bahwa jagung itu tingginya 85 cm, panjangnya 50 cm, lebarnya 80 cm, dan sumber energi mesinnya berupa listrik. Baik, selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Putri. Nah, selanjutnya kesimpulannya konsumen itu menginginkan alat pemipil jagung yang mudah digunakan, aman, harga terjangkau, dan jagung tidak berhamburan. Nah, berdasarkan dari HOQ-nya, persentase bobot tertinggi yaitu ergonomisnya dengan nilai 100%, kemudian dimensi ukuran sebesar 93%, dan desain bentuk sebesar 87%. Nah, dimensi ukuran itu disesuaikan dengan rata-rata postur tubuh manusia Indonesia dan berbentuk seperti corong agar jagung tidak berhamburan. Rancangan alat ini dibuat dengan prinsip aman, nyaman, dan mudah digunakan dengan ukuran tinggi 85 cm, panjang 50 cm, dan lebar 30 cm. Baik, selanjutnya kritik dan saran akan dijelaskan oleh Reza. Untuk kritik dan saran yang pertama, meskipun peneliti menyebut penggunaan pendekatan QFD, implementasinya hanya terbatas pada tahap pertama, yaitu pembuatan HOQ. Padahal metode QFD secara ideal terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan produk, deployment, komponen, perencanaan proses, dan perencanaan produksi. Dengan membatasi analisis hanya sampai HOQ, ada potensi kesenjangan antara kebutuhan konsumen dan realitas teknis di lapangan, khususnya dalam aspek manufaktur produksi. Kedua, karakteristik teknik dalam HOQ seperti ergonomis, desain bentuk sesuai, atau jenis bahan kuat masih bersifat umum dan kurang spesifik. Dan untuk selanjutnya, meskipun hubungan antara kebutuhan konsumen dan karakteristik teknik telah disimpulkan dengan bobot yang kuat, sedang, dan lemah, tidak dijelaskan dasar atau metode pengambilan nilai tersebut. Ini membuka celah terhadap subjektivitas dan bisa mempengaruhi hasil akhir dari prioritas teknik tersebut. Dan sebagai saran, penelitian sebaiknya dikembangkan hingga ke tahap QFD berikutnya agar hasil desain tidak hanya menjawab kebutuhan penggunaan, tapi juga siap diproduksi. Untuk memperkuat identifikasi kebutuhan, pendekatan tambahan seperti Kano model atau voice of customer juga dapat digunakan agar klasifikasi kebutuhan lebih terstruktur. Selain itu, penerapan validasi simbol hubungan antar elemen HOQ melalui metode Delphi atau juga dapat dilengkapi dengan uji coba awal simulasi digital dari alat yang dirancang untuk menguji apakah spesifikasi teknis dihasilkan ini benar-benar memenuhi harapan pengguna. Sekian hasil presentasi dari kelompok 5. Apabila ada banyak kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.